Ada sebuah kisah yang menyisakan pertanyaan tanpa jawaban. Kisah tentang seorang ibu muda yang menghilang tanpa jejak, dan hingga saat ini keluarganya masih hidup dalam bayang-bayang penantian. Namanya Helen Mannings. Ia terakhir terlihat pada 23 Juli 2008 di kota pelabuhan Burnie, Tasmania, dan versi resmi menyebut ia diduga meninggal meski jasadnya tak pernah ditemukan. Ripped a family apart. It's okay, Carol. And what's the saddest part about it is that we didn't just lose Helen, like I lost like Mum as well, like she's absolutely destroyed by it. Helen saat itu berusia 20 tahun sedang menantikan kelahiran anak keduanya. Ia memiliki seorang putra berusia 2 tahun dari hubungan dengan Adam Taylor, pria yang menjadi sosok terakhir yang melihatnya hidup. Understand you're still a suspect? Well, everyone. I know all that, yes. Yeah. Does that concern you? Well, of course it does. Well, I've got to ask you, Adam, did you kill Helen Mannings? Of course not. You have nothing to do with her death? No. Hari itu, Helen bilang kepada ibunya bahwa ia akan berjalan ke klinik di pusat kota. Sementara kenyataannya, ia mengatur bertemu Adam. Mereka sempat berkendara bersama sebelum Adam dikatakan menurunkannya. Katanya untuk bersih pikiran di pinggir jalan di sekitar Burnie. There's no way that she would ever do that. She wouldn't be getting dropped off to some random place, not if she had to walk, like, you know what I mean? Like, just none of it makes sense. None of it's true in your eyes. No, it's not. It's like bullshit. Sejak saat itu, Helen tak pernah terlihat lagi. Polisi segera dilibatkan. Pencarian udara, laut, darat terjadi sepanjang pantai Emu Bay, dan sepanjang pesisir hingga beberapa kilometer ke timur dan selatan dengan alat pelacak dan tim SAR profesional. Namun satupun tanda Helen atau barang-barang miliknya tidak ditemukan. Investigasi pun menyoroti hubungan antara Helen dan Adam Taylor. Saat Helen masih berusia 16 tahun, mereka sudah menjalin hubungan secara seksual yang menurut hukum saat itu belum memenuhi umur sah konsen. Meskipun dikonfirmasi bahwa Adam adalah ayah anak Helen, polisi tidak menahannya atas tuduhan tersebut. Keluarga Helen menekan politisi dan polisi agar charges diajukan, tapi tidak pernah terjadi. Koroner menyatakan hubungan mereka bersifat tumultuous and turbulent, namun tidak ada cukup bukti untuk menghubungkan Adam secara langsung pada hilangnya Helen. No one has ever been charged over her disappearance. Adam Taylor, and Taylor has never been charged with underage sex, even though Helen and her mother had reported it years before her death. Adam was 31 years old when he started having sexual relations with Helen. She was 16. That's correct. Why was he never charged with having sex with an underage girl? The file was prepared for the DPP, was investigated. The matter was referred to the Director of Public Prosecutions, and on advice from that office, no proceedings were taken. Why not? There was, from my memory, it was because there could have been a reasonable belief that Mr. Taylor believed she was 17 at the time. Pada 2012, sebuah inquest koroner menyimpulkan Helen kemungkinan meninggal pada atau sekitar 23 Juli 2008 di Burnie. Koroner juga menyebut bahwa bunuh diri tidak mungkin, tetapi tidak bisa diabaikan secara penuh. Investigasi tetap dibuka meskipun tidak ada perusahaan yang dituduh secara hukum. Polisi resmi menetapkan bahwa kasus ini adalah penyidikan pembunuhan karena keyakinan bahwa seseorang di komunitas tahu lebih banyak daripada yang dikatakan. Hingga tahun 2018, polisi menyebut Adam sebagai orang yang paling dicurigai, namun tetap tanpa bukti kuat yang dapat mengarah pada tuntutan pidana. Seiring tahun berjalan, keluarga Helen semakin frustasi. Kasusnya belum bisa diselesaikan. Laporan media menyebut ada kesalahan serius dalam penanganan awal, termasuk tidak segera menggeledah rumah Adam, tidak foto luka goresannya, dan terlambat mewawancara pasangan hidupnya. Banyak yang merasa jika langkah awal diabaikan, kebenaran memang bisa hilang selamanya. After Helen disappeared, detectives questioned Taylor and noted that he had scratches on his forearm, but the investigators failed to take photos of his injuries. My mind that Helen would have fought for her life, and they didn't even bother to take photos of them. Photos taken of their scratches. The
scratches were visible in the video interview. As to why there were no actual forensic photos or still photos taken, I don't know. Mr. Taylor indicated that those scratches were as a result of his tiling business. But do you admit that photos should have been taken of those scratches? In the normal course of proceedings, yes, photographs would be taken. It's obviously been an oversight at the time. Ibunya, Karel Munings, sepanjang lebih dari 1 dekade terus berjuang. Ia mempelajari dokumen polisi, mengejar reward informasi, dan bahkan dihalangi akses melihat cucunya yang kini dibesarkan oleh keluarga Adam. Akses legal sejauh ini tidak memihak keluarga Helen. Pada peringatan 15 tahun hilangnya Helen, tepatnya Juli 2023, pihak kepolisian secara resmi menaikkan hadiah imbalan menjadi $500.000 Australia bagi siapapun yang memberikan informasi yang dapat mengarah pada penuntutan. Harapannya jika ada saksi atau pelaku yang selama ini diam, mungkin sekarang mereka sudah cukup berani untuk berbicara. Meski begitu, hingga pertengahan 2025, belum ada perkembangan publik dalam pencarian, tidak ada mayat, tidak ada penangkapan. Kasus masih cold case dan penyelidikan terus berlangsung. Setidaknya 4 penyidik khusus sedang bekerja pada kasus ini dalam upaya terakhir mendapatkan titik terang.